Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan sumber hukum pertama dalam Islam sebelum hadis. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan agama Islam melalui salah satu nabi yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, memuliakan dengan membacanya dan mengamalkannya dalam sehari-hari merupakan suatu keharusan bagi umat muslim. Dalam membaca Al-Quran ada beberapa larangan yang harus kita perhatikan agar ibadah membaca Al-Quran menjadi semakin sempurna. Berikut adab membaca Al-Quran. Yang pertama, jangan riya ketika membaca Al-Quran. Zaman sekarang, riya mudah sekali terjadi karena segala tingkah laku seseorang dari bangun tidur sampai tidur kembali tidak pernah terlepas dari media sosial. Sehingga tidak heran beberapa dari kita sering sekali mengunggah setiap kegiatan sehari-hari ke media sosial, bahkan dalam hal membaca Al-Quran. Jika di dalam diri sudah tertanam sifat riya, ingin dipuji dan dianggap paling saleh, maka kita harus segera menghilangkannya dan memperbarui niat membaca Al-Quran hanya untuk Allah. Sebab segala perbuatan yang dilakukan bukan karenanya akan bersifat sia-sia. Kemudian yang kedua, jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia. Jangan jadikan Al-Quran sebagai perantara untuk mencapai tujuan dunia, misalnya harta dan tahta. Al-Quran diturunkan untuk menjadi pedoman bagi umat Islam, menjadi petunjuk menuju hidup yang diridhoi Allah dan Rasul-Nya. Zaman sekarang dalam meraih kekuasaan di ranah politik, setiap oknum dengan mudahnya menggunakan dalil Al-Quran untuk mencapai kesuksesannya. Hal tersebut jelas perbuatan yang salah karena tidak sesuai dengan tujuan diturunkannya Al-Quran ke muka bumi. Yang ketiga, jangan makan dari Al-Quran. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dosa-dosa bagi orang-orang yang riya apabila membaca Al-Quran atau mencari makan dengan dalil Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan kalam Allah, sehingga siapapun yang membaca dan mengamalkannya harus karena Allah, bukan mengharap pujian atau semacamnya. Yang keempat, jangan meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Al-Quran bukan hanya dengan tidak membacanya, melainkan juga tidak mengamalkan makna yang terkandung dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita jauh dari Al-Quran, secara tidak langsung kita pun jauh dari Allah dan hidup kita akan dipenuhi kegelisahan. Kemudian yang kelima, jangan berlebihan terhadap Al-Quran. Maksud berlebihan di sini adalah jangan berlebihan dalam membaca Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan, yang artinya sesungguhnya Allah tidak menyukai hal-hal yang berlebihan. Ada beberapa orang yang menghabiskan waktunya hanya untuk membaca Al-Quran saja, sehingga melupakan kewajiban yang lainnya. Lupa makan, lupa belajar ilmu agama yang lain, atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut jelas salah, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya Allah tidak menyukai apapun yang berlebihan, begitu pula dalam hal beribadah. Semoga kita menjadi ahli Al-Quran, menjadikan Al-Quran petunjuk dalam kehidupan dan dijauhkan dari segala hal yang dapat menjauhkan kita dari Allah dan kalamnya. Amin. Demikian, semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tetap like, comment, dan subscribe